Nek sampean pengin duwe anak sing soleh atau solehah, ya kudune sampean tirakat poso. Kalau bisa dibuktikan, dicontohkan kepada Mbak Ya. Kalau itu contohnya ayam. Ayam ki nalika ngetoke anak to ngendok, weruh anake ora kaya bapakane, ora bengok-bengok akhirnya. Kok ora petho, betuke ora kaya bapakane, ora kaya maneh. Akhir ayam ki topo ki ora mangan, ora ngombe, angkrem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa semuanya, kita berjumpa di kedai bincang untuk Bapak Kiai Abdul Khalid Ma'rufi MPDI. Kali ini kita bersama dengan para mutakharijin atau alumnus dari pondok pesantren. Yang pertama di sebelah kiri saya ada Gus Hulam atau Gus Halim bin Bapak Kiai Akib saking Kradenan, dan yang di sebelah sana ada Pak Mukarom, Ustadz Mukarom. Kalau yang pertama Gus Halim tadi dari alumni Lirboyo nggih, sekaligus pengasuh pondok pesantren Sirajut Tolibin yang beralamat di Kradenan nggih, dalemipun Pak Kiai Akib Al-Maghfur lah. Kemudian yang di sebelah sana alumni daripada pondok pesantren Tegal Rejo, Api Magelang. Sehat nggih sedoyonipun? Alhamdulillah. Untuk kali ini kita akan berbincang-bincang, karena ini kedai bincang nggih, jadi kita bincang-bincang terkait dengan bulan Ramadan yang insya Allah kurang lebih 5 hari lagi nggih. Kalau kita nganu nggih, rencananya hari Selasa kita sudah mulai untuk puasa Ramadan. Bagi kita memang tiap tahun pasti kalau yang lalu-lalu nggih kita mengalami bulan Ramadan atau kita melaksanakan puasa, tetapi sesungguhnya apa yang harus kita lakukan di bulan puasa ini supaya sedikit berbeda atau banyak berbeda dengan puasa-puasa pada tahun yang lalu. Untuk yang pertama kita coba dengarkan persiapan apa saja yang harus kita lakukan untuk menghadapi puasa terkait dengan saat sekarang ini, karena memang puasa ini ya katakanlah dari tahun kemarin kita sudah menghadapi masa pandemi. Nah kira-kira apa yang harus kita siapkan di bulan puasa untuk yang akan datang ini? Monggo untuk Pak Ustadz Mukarom kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya menyikapi fenomena tahunan yang biasa kita khususnya kaum muslimin untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Ini persiapan yang perlu kita siapkan. Tentunya ada 2 hal ataupun 2 poin yang penting kita siapkan, baik dari segi zahir maupun segi batin. Yang pertama mungkin akan saya sampaikan dari segi batiniyah dulu ataupun dari hati kita, guna menyikapi ataupun menghadapi bulan suci Ramadan ini. Yang perlu kita siapkan tentunya kita harus punya niat ataupun punya hati yang gembira ataupun senang dengan adanya bulan Ramadan ini. Kita harus merasa senang, merasa bahagia untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Seperti apa yang dikatakan oleh baginda Nabi, man fariha bidukhuli ramadhana harramahullahu jasadahu 'alan niron. Barang siapa yang merasa senang cuma dengan modal senang niki nggih. Seneng durung lakoni apa-apa maksudnya. Seneng tok niku harramahullahu jasadahu 'alan niron, maka
orang tersebut nantinya akan dijauhkan dari api neraka. Dalam konteks hadis ini tentunya modal senang ini insya Allah nantinya di bulan Ramadan ini akan dimudahkan oleh Allah, dimudahkan dalam melakukan ibadah-ibadah ataupun amaliyah-amaliyah yang berhubungan dengan taqarrub. Ini akan mudah kita lakukan. Nah, dengan modal tersebut insya Allah nanti bulan Ramadan ini kita melakukan puasa, melakukan taraweh ataupun melakukan apapun yang bernilai ibadah, ini akan dimudahkan oleh Allah. Bahkan dalam suatu kitab itu ada yang menerangkan ada seseorang yang bulan-bulan selain Ramadan ini biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja itu dalam artian ya ibadah ala kadare lah, cara wong Kalongan ngomong ala kadare apa onone lah. Tapi ketika Ramadan tiba ini memang dia siapkan dengan sangat istimewa. Sangat istimewa tersebut ya ibadahnya ditambahi, amaliyahnya ditambahi, ya terserah, yang penting hal tersebut bernilai ibadah, insya Allah nantinya orang tersebut akan dijauhkan dari api neraka seperti apa yang diaturkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Dan persiapan kedua tentunya persiapan Zuhir ini ya berhubungan dengan badan ataupun jasad lah. Ini kalau yang perlu kita siapkan tentunya kita harus punya persiapan terutama untuk makan ataupun untuk kebutuhan itu kalau bisa di Ramadan ini sudah kita siapkan sebelum di bulan Ramadan, sehingga nanti di Ramadan itu tidak terlalu kita pikirkan masalah kebutuhan ataupun masalah apapun, sehingga untuk ibadah ini bisa fokus sehingga biasanya kalau ulama salaf ataupun kiai-kiai sepuh ngomong niku kan bulan Rejab niku wayahe nandur bulan, terus bulan Syakban ini wayahe ngemes, ibarat wong bercocok tanam kan seperti itu. Ditanam di bulan Rejab, dipupuk ataupun dimes di bulan Syakban. Nah, terus di Ramadannya ini tinggal panen. Sehingga ketika panen ini otomatis kan sudah ayem, ati wis tentrem, wis ora mikirke kebutuhan. Itu persiapan yang perlu kita siapkan guna menyambut datangnya bulan suci Ramadan, baik persiapan zuhir maupun persiapan batin. Mungkin sekian dulu yang bisa kita haturkan. Terima kasih. Baik, matur nuwun. Ada dua hal yang harus dipersiapkan, batin dan zahir. Batin hanya dengan modal senang saja. Insya Allah sudah ada modal awal dan kategorinya adalah surga ya dan berikut. Dan selanjutnya untuk modal lahir ini terkait dengan mungkin fisik dan beberapa materi-materi yang lain, supaya di dalam bulan puasa itu kita bisa beribadah secara fokus, artinya seperti itu. Ini persiapan kangge yang sudah beristri atau yang belum? Kalau yang belum barangkali ada harus persiapan istri untuk ngeladeni ya, maksudnya ngeladeni untuk sahur atau buka puasa kan seperti itu. Buka HP. Baik, untuk selanjutnya karena puasa ini diwajibkan atas setiap muslim ya, mukmin. Setiap mukmin barang ini. Nah, artinya kewajiban Allah memberikan puasa kepada manusia itu sebenarnya untuk apa nih Gus Alim? Jadi artinya apakah ada hikmah di dalamnya ini terkait dengan puasa? Kami aturkan, monggo. Iya, terima kasih. Jadi dalam kita melakukan puasa, semata-mata tidak hanya kita berpuasa itu hanya menahan lapar dahaga saja, dan kita mendapatkan pahala, dan juga ternyata secara hikmah, secara medis itu
juga buat kesehatan ada sumutasiho tadi ya. Jadi berpuasa ya insya Allah kita akan diberi kesehatan. Dan ternyata ketika kita berpuasa itu ya, Nabi menganjurkan atau menyunahkan sebelum makan apa-apa kita disunahkan untuk minum air putih. Nah, ternyata air putih itu ketika kita berpuasa, badan kita itu kan diibaratkan seperti mesin. Mesin kalau digenjot nggiling terus kan ya, suwe-suwe kan rusak. Ya. Ono mesin 24 jam giling terus omongnya ya. Yo, ada batasnya juga. Ada batasan juga. Yo ono istirahatnya. Jadi ternyata kita disuruh puasa itu mesin tubuh kita itu diberi istirahat. Jadi ketika kita berhenti, nah, bahkan ketika sebelum jalan mesin kita sebelum memakan apa-apa, Nabi menyunahkan untuk minum air putih. Ternyata di situ ada hikmahnya. Ternyata di tubuh kita itu ada yang namanya, nah itu tadi Kak, babat no. Cara wong Kalongan anduk kayak soto babat kayak koyo anduk kayak lah. Nek di perut kita ya. Iya. Nek bayar resik setengah rasanya mesti sedep-sedep ya. Jadi ada bentuknya babat itu ya. Itu ternyata kalau sebelum kita itu melakukan makan berarti kita dalam puasa itu berhenti, tidak bekerja apa-apa itu. Cara gampangane mendek. Lah ketika kita itu buka dan disunahkan meminum air putih ya, ketika mancus serut itu anduk itu bekerja itu kena air itu ibaratnya ngersiki ya. Pembersih. Jadi ya. Anduke resik kenang banyu jadi ini kotoran-kotoran yang nempel ke resik itu ternyata bisa membuat kita itu hidupnya sehat. Nah, itu. Dan kalau tidak ada air putih kita disunahkan minum yang manis-manis. Nah, manis-manis nek wong Kalongan kolo bubur saya manis-manis nek wong Arab yo kurma. Tapi ternyata di sini juga banyak kurma sudah sampai sini. Ini kalau sekarang bagi anak muda yang manis-manis ngabuburitnya lihat. Seneng ngabuburitnya. Ngabuburitnya. Nah, itu kita ternyata kalau makan yang manis-manis ketika kita berpuasa itu jantung kita itu melemah. Jeduk. Nah, ketika dikasih manis-manis ibaratnya dikasih oli. Jadi tekanannya itu lebih normal. Duk. Lah itu bisa membuat kita hidupnya tambah sehat. Ternyata puasa itu dalam segi medis itu sudah dibuktikan ternyata tidak membuat kita itu kelaparan atau tambah lemes, ternyata tidak, ternyata bisa membuat tambah kita sehat. Ya, jadi ini ono bongsone iklan-iklan opo jangan terpercaya, kita insya Allah dengan hidup berpuasa insya Allah kita bisa sehat. Bahkan orang hebat itu ya kebanyakan berpuasa. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sementara. Jadi dalam hal ini hikmah puasa lebih pada penekanan kesehatan sebenarnya. Di samping ada hikmah diniyah yang lain. Tapi dari segi lahir memang puasa itu tidak malah membuat orang lapar atau sakit, yang kemudian kita terjemahkan bahwa puasa sebenarnya justru malah menyehatkan karena ada fungsi-fungsi kesehatan di situ. Dengan adanya berpuasa sebenarnya bukan melemahkan, tapi sebenarnya menguatkan tubuh atau badan kita. Memang banyak testimoni atau banyak pengalaman orang-orang sakit yang kemudian berpuasa malah sehat, malah. Orang mau operasi aja disuruh puasa dulu. Disuruh puasa dulu, untuk kekuatan tubuh biar bersih. Dan ini dilakukan setiap tahun untuk membersihkan tubuh yang setiap tahun sudah bekerja secara maksimal ya, maka butuh istirahat, ceritanya seperti itu. Kita kembali ke Pak Ustadz Mukarrom terkait dengan persiapan puasa. Nah, sebenarnya puasa ini memberatkan atau tidak kan? Kenapa kita butuh persiapan yang tadi ada persiapan batiniah, ada persiapan dohiriyah, dan apalagi kita harus fokus ibadah. Sementara kebanyakan orang puasa itu justru sebenarnya manennya itu bukan manen ibadah, tapi manen segi kalau dalam perdagangan kan mumpung rame kan gitu. Kira-kira pripun? Monggo. Terima kasih. Jadi untuk persiapan Ramadan ini kan di samping dengan modal senang,
Ini kan perlu juga adanya azam ataupun cita-cita, yang mana cita-cita tersebut untuk melakukan sesuatu hal-hal yang bernilai ubudiyah ataupun bernilai ibadah, sehingga Ramadan yang kita anggap sesuatu hal yang membebani tersebut, ketika kita dasari dengan rasa senang, rasa gembira, terus dilanjut dengan adanya suatu azam niatan untuk melakukan puasa, melakukan taraweh ataupun tadarus dan hal yang lainnya, ini insya Allah sesuatu hal tersebut yang sebenarnya mungkin bisa dikatakan berat, ini akan kita anggap ringan ketika melakukannya, karena sudah ada modal tadi senang dan niatan yang baik untuk sehingga insya Allah dengan persiapan tersebut, ketika kita bisa melakukannya dengan siap modal senang, modal niatan ataupun azam tadi, Ramadan yang sebentar lagi akan kita temui, insya Allah bisa menjadi bulan yang memang bulan penuh berkah, bulan penuh maghfirah, dan bulan yang penuh rahmat dari Allah. Seperti yang Rasul katakan, syahrul Ramadan alladzi awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Insyaallah itu semua akan kita capai dengan persiapan-persiapan tadi. Mungkin dari saya sekian dulu. Terima kasih. Baik, maturun untuk Ustadz Mukarram nggih. Artinya dua hal ini menjadi bahan kita untuk persiapan puasa. Satu, rasa senang tadi, atau ada emosi bahwa ini bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmah, kemudian penuh maghfirah. Ini hal yang jarang didapat di bulan-bulan yang lain. Di samping tetap harus ada niat, semua ibadah kan perlu ada niat. Tetapi barangkali masih ada beberapa orang yang masih susah untuk mendapatkan rasa senang, susah untuk niat, memang ini menjadi beban. Nah, ini kita tanyakan ke Gus Halim nggih, terkait dengan hikmah Ramadan yang lain ini Gus, biar ada motivasi bahwa kita menjalankan Ramadan atau puasa ini memang ada target dari hikmah yang luar biasa umpamanya, apalagi hikmah di dalam bulan Ramadan itu. Monggo Gus. Ya, terima kasih. Jadi dalam kita melakukan puasa itu kita diajari untuk menjadi malaikat. Ya, jadi Allah menciptakan makhluknya itu ada malaikat sing ora tahu salah bener, terus ono sing diana Allah menciptakan itu setan, jadi salah terus ora tahu bener. Ada lagi orang menciptakan manusia, berarti antara hayawan, malaikat, jin dan manusia ini, iya, atau setan ya. Lah manusia kadang jadi malaikat, kadang jadi setan. Di tengah-tengah. Jadi saking apike ora tahu salah dianggap jadi malaikat, kok adalah malaikatku kan ya. Ono kok salah terus, kok arang setan kan. Asale karena salah terus ya. Dasar setan dari setan ya, jadi setan. Makanya manusa ki kadang jadi malaikat, kadang jadi setan. Lah ini kita diajarkan biar menjadi malaikat, karena malaikat itu adalah makhluk Allah yang paling sempurna, kecuali Allah yang tidak pernah salah. Lah surga itu tempat baik, ya di penghuninya adalah yang baik-baik. Makanya kita dilatih menjadi orang yang baik agar menjadi penghuni surga. Di antaranya kita diajari orang mangan, orang ngombe, ya. Kaya malaikat kan orang mangan, orang ngombe, ya. Orang bojo. Jadi duwe bojo apa ora entuk dimek. Di sawang bae. Sawang bae, tapi dia bengi ora kae iki. Ya. Lah itu, jadi derajat kita biar naik, ya, bagaikan malaikat. Karena setelah diteliti, di antara sing hebat-hebat ki mangane sithik. Ya, contohnya raja hutan. Raja hutan itu mangannya sedikit. Ya.
Ora kaya kene nek pin dadi wong sing kaya raja hutan sing tinggi ya berarti mangane sithik. Aja mangan di Abdul Butun dadine ya. Utawa ula kae mangane sithik. Tapi sekali matok membahayakan. Bisa langsung membuat ganas sekali matok iso ditikke langsung mati. Kaya wedhus mangane akeh ya cokot wae paling growang othok. Ora iso ditikke mati. Krana mangane akeh ya. Mangane wong nek mangan akeh dadine wedhus. Kaya wedhus. Kaya wedhus dadine. Makane ketika kita itu diajari tidak makan agar kita itu bisa menjadi orang sing derajate luhur ya. Karena saya pernah mendengarkan ceramahnya Mbah Yai Akrom ya, di antaranya Akrom Sofan ya. Ya. Itu ketika beliau itu ceramah mengatakan nek sampean pengin duwe anak sing soleh atau solehah ya kudune sampean tirakat poso. Karena bisa dibuktikan dicontohkan kepada Mbah Yakrom itu contohnya ayam. Ayam ki nalika ngetokke anak atau ngendok weruh anake ora kaya bapakane bengok-bengok akhire kok ora petok betuke ora kaya bapakane ora kaya mane dadine petok-petok kok cara kok ora petok betuke ora padha kaya bapakane ora kaya bapakane. Akhir ayam ki topo ki ora mangan ora ngombe angkrem selikur dina nggih. Angkrem ning kandang. Ning kandang meneng ora mangan ora ngombe, paling mudhun mangan sedul ngombe munggah meneh. Bahkan sing ngomong ning angkrem iki karo wiritan ngowoh-ngowoh wah Allah jarene ya. Nek diterjemahkan itu banyak ya. Iya, ternyata dengan proses puasa itu ternyata lahir ya neteslah dine pitik. Padha kaya anake bapakane, padha kaya ibune ana wulune ana cucuke. Jadi orang berpuasa itu bisa memproses tujuan kita akan berhasil. Jadi nek pingin sampeyan kita semua itu punya cita-cita ya berpuasalah. Jadi di antara kita diwajibkan puasa itu untuk belajar kita untuk melakukan puasa dan hasil. Kaya ula kae mangan nasi sekali patok bisa ndetekke mati karena berbisa. Nek sampean cangkeme pengin berbisa kaya ula ngomong sekali ngomong anake mek klepek-klepek. Nah, poso dhisik. Lah ini diawali dengan wajib berpuasa pada bulan Ramadan. Insyaallah kita akan keluar busane ya. Makane nek ana wong tua ngomong lho anak diomongi kok angel temen. Lah mungkin kurang poso, ora tau poso coy. Jadi jimate wong poso ki mandi. Ya, jadi itu. Apa mulutnya bisa mandi, contohnya berbisa nggih, sekali ngomong bisa nditekke kelompok-kelompok itu ya. Jadi derajatnya kita melakukan puasa itu bisa diantaranya bisa mengabulkan doa kita, apalagi kita pada bulan Ramadan. Insya Allah kita dalam berpuasa bulan Ramadan cita-cita kita bisa tercapai, diantaranya la'allakum tattaqun, kita biar menjadi orang yang bertakwa pada bulan puasa ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan baik. Mungkin itu. Baik, matur nuwun. Jadi yang bisa kita ambil dari keterangan Gus Halim adalah puasa itu meningkatkan derajat kemanusiaan. Artinya yang sebelumnya manusia mungkin derajatnya masih di level tertentu, dengan berpuasa tadi dicontohkan dengan beberapa kiasan-kiasan nggih, ada ayam, ada ular. Kemudian dengan puasa ini dapat memandikan, memustajabkan perkara-perkara yang memang menjadi tujuan. Nah, dalam hal ini puasa adalah menjadikan orang-orang ini predikannya adalah bertakwa nggih. Jadi yang mau meningkatkan derajatnya adalah dengan cara berpuasa. Ini motivasi bagi kita semua. Apapun yang kita azamkan tadi nggih, apapun yang kita cita-citakan tadi, kita coba dengan berpuasa ini ada beberapa hikmah yang akan diperoleh jika puasa kita siapkan tadi dengan beberapa hal yang tadi. Nggih,
Intian ketan ngaten para pemirsa, kita mampir di kedai bincang Bapak Kiai Abdul Khalid Ma'rufi MPD nggih, terkait dengan bincang-bincang bersama mutakharijin para alumni pondok pesantren. Mudah-mudahan bincang-bincang kita ini bermanfaat untuk kita semuanya nggih. Dan sampai ketemu nanti di bulan Ramadan untuk bincang-bincang dengan para mutakharijin atau para alumni di tema dan bahasan yang berbeda. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Matur nuwun Gus Salim, Pak Mukarrom nggih, Ustaz Mukarrom. Mudah-mudahan berkah semuanya nggih. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.